Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan seperti biasa gue kembali dengan racikan komponen PC yang mungkin bisa jadi referensi buat kalian. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sebelah gue ini adalah PC yang baru aja kelar gue rakit dan ini adalah project pesanannya Bro Kilam dari Jember, Jawa Timur. Katanya sih dia butuh PC yang kuat diajak ngedesain karena pekerjaan itu berhubungan dengan hal tersebut dan ya tentu aja bisa diajak ngegame juga tipis-tipis. Tapi karena listrik di rumahnya itu nggak besar ya, jadi dia butuh PC yang punya efisiensi daya cukup baik. Nah, seperti apa sih spesifikasi dan berapa total biaya untuk PC seperti ini? Pastikan aja kalian nonton video ini sampai habis biar nggak ketinggalan semua informasinya cuy. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini supaya gue makin semangat buat bikin konten rekomendasi racikan komponen PC buat kalian. Oke, sekarang kita langsung aja bahas komponennya satu persatu. Yang pertama untuk prosesor, di sini kita kembali menggunakan CPU dari kubu biru atau kubu Intel. Dan ini adalah Intel i5 13500. CPU tersebut memiliki 6 performance core dan 8 efisiensi core dengan 20 thread. Bus clock-nya juga mencapai 4,8 GHz. Ditambah lagi karena ini bukan seri F, jadi dia dilengkapi dengan iGPU yaitu Intel UHD Graphics 770. Membuat CPU yang satu ini tetap bisa digunakan walaupun tanpa VGA card. Lalu untuk mendinginkan prosesor serta menambah estetika dari PC-nya, di sini kita menggunakan eye water cooling dari brand MSI, yaitu MSI MAG Core Liquid M240. Berikutnya untuk motherboard, di sini kita pakai Mobo dari brand MSI juga. Dan ini adalah Mobo MSI Pro B760ME Wi-Fi D4. Lalu berikutnya untuk RAM. Nah, di sini kita menggunakan kembali RAM dari brand Apacer yang harganya itu udah murah banget coy. Yap, ini adalah Apacer Knox 2x16GB berkecepatan 3200 MHz. Dengan harga nggak sampai 1 juta, kita sekarang udah bisa mendapatkan RAM dengan ukuran 32GB. Speednya juga masih tergolong lumayan kenceng di 3200 MHz. Next untuk storage-nya, di sini kita kembali menggunakan SSD NVMe Gen 4 dari brand Adata. Dan ini adalah Adata XPG S70 Blade dengan ukuran 1 TB. Nah, berikutnya ini adalah VGA card atau GPU dari PC-nya. Kali ini kita mempercayakan kepada kubu hijau nih atau Nvidia. Karena setelah gue coba, seri terbaru dari Nvidia ini memiliki performance yang cukup oke dengan efisiensi daya yang sangat baik. Dan ini adalah GPU Nvidia dari brand Inno3D yaitu GeForce RTX 4060 Twin X2 8GB GDDR6. Lalu berikutnya untuk menyuplai daya PC dengan konfigurasi seperti ini, kita percayakan kepada brand FSP, yaitu FSP HV Pro 650W yang sudah bersertifikasi 80+ Bronze. Nah, yang terakhir untuk rumah dari PC-nya yang mungkin kalian udah pada tahu, ini adalah casing dari brand Montech, yaitu Montech R100 ARGB. Casing ini udah sering banget lah ya masuk ke dalam konten FD Channel, tapi karena kualitasnya yang bagus dan harganya yang terjangkau beserta kelengkapan di dalamnya, casing ini masih sering banget di-request sama teman-teman yang mau nge-build PC. Oke, seperti itu detail komponen-komponen yang digunakan di dalam rakitan PC kita kali ini. Dan seperti biasa sebelum kita tes performance dari PC-nya, kita intip dulu nih proses perakitannya cuy. Let's go!
Nah, itu dia tadi proses perakitannya dan sekarang kita langsung aja lihat hasil pengujian performance dari PC ini. Seperti biasa pengujiannya dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka coy. Pertama-tama kita mulai pengujiannya menggunakan software 3D Mark TimeSpy. Hasilnya PC ini mendapatkan graphics score di angka 10.620 poin dan CPU score di angka 13.985 poin. Berikutnya untuk 3D Mark Firestrike, hasilnya PC ini mendapatkan graphics score di angka 28.879 poin dan physics score di angka 32.706 poin. Lalu untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berada di angka 74 derajat Celcius untuk RTX 4060 dan 67 derajat Celcius untuk i5 13500. Next, kita coba software Cinebench R20 dan hasilnya i5 13500 mendapatkan multi-core score di angka 6211 poin dengan single core di angka 696 poin. Lalu untuk suhu tertinggi saat pengujiannya berada di angka 68 derajat Celcius. Dari beberapa pengujian ini bisa kita lihat performance i5 13500 ternyata cukup kenceng ya mengingat harganya yang masih di angka 3 jutaan aja. Nah, kita juga melakukan pengujian nih untuk SSD Adata S70 Blade yang kita pakai. Menggunakan Crystal Disk Mark dan tercatat mendapatkan speed di angka 7 GB per second untuk read-nya dan 5,4 GB per second untuk write-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian gaming. Seperti biasa, kita coba dulu pada game Valorant menggunakan resolusi 1080p dengan preset tertinggi yang dapat diberikan. PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan rata-rata FPS udah di atas 300 FPS coy. Berikutnya, kita coba pada game GTA 5, masih menggunakan resolusi 1080p dengan preset tertinggi, dan tentunya dengan mengaktifkan MSAA kali 8. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 93 FPS. Lanjut ke game Far Cry 6, di resolusi 1080p menggunakan preset Ultra dengan Direct Shadow dan Direct Reflection menyala. PC ini mampu menyelesaikan benchmarknya dengan rata-rata FPS di angka 94 FPS. Untuk game Horizon Zero Dawn yang kita jalankan pada resolusi 1080p dengan preset Ultimate Quality, kita mendapatkan average FPS di angka 117 FPS dengan skor benchmark di angka 21.066 poin. Berikutnya, kita coba jalankan benchmark dari game Forza Horizon 5. Menggunakan preset Extreme pada resolusi 1080p, hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 101 FPS. Next, untuk game Red Dead Redemption 2, kita jalankan benchmarknya pada resolusi 1080p dengan preset Favor Quality mentok kanan. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 119 FPS. Lalu game terakhir yang akan kita coba seperti biasa adalah Cyberpunk 2077. Untuk percobaan pertama, kita jalankan benchmark pada resolusi 1080p menggunakan preset Ultra, Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 34 FPS. Dan berikutnya gue coba jalankan kembali benchmark dari game ini, tapi kali ini kita aktifkan DLSS pada preset Quality. Hasilnya rata-rata FPS-nya naik cuy ke angka 60 FPS. Selanjutnya, gue akan coba kembali, tapi kali ini memainkan gamenya menggunakan preset Ultra, Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Hasilnya kita mendapatkan rata-rata FPS di angka 49 FPS. Berikutnya, gue coba lagi dengan mengaktifkan DLSS pada preset Quality. Hasilnya rata-rata FPS tentunya akan naik ke angka 79 FPS. Lalu berikut ini adalah konsumsi daya listrik PC-nya saat memainkan game Cyberpunk. Daya ini pure PC only ya cuy, tanpa menginkludkan daya dari monitor. Jika dilihat dari performance gaming untuk kelas 15 jutaan, PC ini memang belum begitu memuaskan. Masih banyak kombinasi lain yang lebih powerful untuk gaming. Tapi mengingat owner di rakitan kali ini juga memerlukan performance CPU yang baik, harusnya spesifikasi itu sudah cukup oke. Karena kebutuhan utamanya bukan untuk gaming. Nah, itu dia cuy pembahasan kita mengenai PC-nya Bro Kilam dari Jember, Jawa Timur ini. Semoga bisa menggambarkan bagaimana performance kombinasi antara i5 13500 dan juga RTX 4060 8GB. Kalau menurut gue sih PC ini udah sangat baik performance-nya, apalagi kalau kita lihat dari daya listrik yang dikonsumsinya. Cocok banget nih buat kalian yang listrik di rumahnya itu nggak gede atau mungkin kalian yang tinggal di kos-kosan.
Tapi kalau kalian masih kepengen lebih efisien lagi, gue saranin sih kalian pakai power supply yang punya efisiensi daya atau sertifikasi yang lebih tinggi seperti Gold atau di atasnya. Karena semakin tinggi sertifikasinya tentu aja akan memberikan efisiensi daya yang lebih baik juga ke PC kalian. Tapi tentu aja budgetnya akan sedikit lebih tinggi karena biasanya sertifikasi semakin tinggi, harga power supply-nya juga makin naik coy. Oke, kayaknya segitu aja dulu video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.